Menurut sebagian besar ilmuwan, dunia kita terbentuk dalam peristiwa Big Bang. Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, terjadi sebuah ledakan besar yang menyebarkan hidrogen dan materi-materi dasar pembentuk alam semesta lainnya ke seluruh ruang alam semesta. Lebih dari 100 juta tahun yang lalu, galaksi kita terbentuk. Selama itu, bumi dan hidup kita secara perlahan tercipta. Namun, baru sekitar 2 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita mulai berevolusi menjadi sesuatu yang menyerupai manusia. Dan baru sekitar 5.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengembangkan alat untuk berburu dan menempati puncak rantai makanan. Sejak saat itu, populasi kita telah berkembang secara eksponen menjadi lebih dari 7 miliar orang. Baik maupun buruk, kita manusia sebagai spesies telah menguasai bumi. Kita berada di puncak rantai makanan. Atau begitulah yang kita kira. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Manusia sudah bertanya-tanya sejak berabad-abad lalu, apa yang nyata dan apa yang tidak. Mulai dari Allegory of the Cave-nya Plato, hingga Butterfly Dream-nya Zhuangzi. Plato yang hidup selama 428 sampai 348 sebelum Masehi menceritakan kisah orang-orang yang tinggal di dalam gua. Orang-orang tersebut tumbuh hanya dengan melihat bayangan di dinding gua dan mengira bayangan tersebut adalah dunia yang sesungguhnya. Zhuangzi, seorang filsuf Cina yang hidup pada 4 abad sebelum Masehi, bermimpi bahwa ia adalah seekor kupu-kupu. Kupu-kupu tersebut tidak tahu bahwa dirinya adalah Zhuangzi. Lalu tiba-tiba ia terbangun, dan dia adalah Zhuangzi. Namun, bagaimana ia bisa yakin bahwa ia bukanlah kupu-kupu yang bermimpi menjadi seorang manusia, karena keduanya terasa nyata. Teori tersebut mengingatkan kita pada satu scene dalam film Inception yang menceritakan kematian salah satu tokohnya yang bernama Mal. Ia meninggal karena tidak bisa membedakan kenyataan dan mimpinya. Dr. Nick Bostrom, seorang filsuf dari University of Oxford, menciptakan argumen dasar mengenai teori simulasi. Yang pertama, spesies manusia akan punah sebelum menciptakan simulasi. Kedua, peradaban maju yang mampu menciptakan simulasi tidak tertarik menciptakan simulasi. Dan yang ketiga, probabilitas kita hidup di dalam simulasi mendekati angka 1. Dr. David Kipping, seorang astronomer, membaginya menjadi 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu tidak adanya simulasi, atau kedua, ada banyak realitas yang disimulasikan dan adanya satu base reality. Elon Musk mengatakan peluang bahwa kita ada di base reality yaitu 1 banding miliaran. Jika benar kita berada di dalam simulasi, hal tersebut membawa kita pada satu pemikiran. Seseorang mengendalikan simulasi kita, dan kita tidak tahu apa tujuannya. Jika dalam film The Matrix, diceritakan bahwa manusia sudah kalah perang melawan AI, dan mereka menjadikan umat manusia sebagai power source mereka. Mereka membuat simulasi dalam usaha membuat manusia berpikir bahwa semuanya berjalan normal, meskipun sebenarnya dunia mereka yang sesungguhnya sudah berubah menjadi pemandangan apokaliptik. Sebagian percaya bahwa skenario dalam film The Matrix tersebut sedang terjadi terhadap kita. Di sisi lain, sebagian orang lain juga percaya bahwa kita berada di dalam video game. Namun, kemungkinan juga simulasi tersebut digunakan oleh keturunan-keturunan kita di masa depan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Berikut ini beberapa teori yang dipercaya sebagai bukti bahwa kita hidup di dalam simulasi. The Mandela Effect. Pernahkah kamu yakin tentang suatu hal dan merasa mengingatnya dengan baik, padahal suatu hal tersebut salah atau bahkan tidak pernah terjadi? Jika ya, kamu telah mengalami suatu fenomena yang dikenal dengan istilah Mandela Effect. Fenomena ini pertama kali muncul di internet ketika banyak orang yakin dan percaya secara luas bahwa Nelson Mandela telah meninggal di penjara pada tahun 1980-an. Padahal Mandela baru wafat pada tahun 2013. Mereka yang percaya Mandela telah wafat bahkan mengklaim mengingat klip pemakamannya di TV. Ada banyak contoh glitch yang terjadi. Salah satu fenomena glitch adalah déjà vu. Déjà vu sendiri adalah suatu perasaan aneh yang dirasakan ketika kita ke suatu tempat atau mengalami suatu hal. Kita merasa seolah kita pernah mengalaminya, meski pada dasarnya kita belum pernah ke sana ataupun mengalaminya. Banyak yang berpendapat kalau hal ini adalah bukti adanya sebuah glitch dalam realita kita.
Jadi, simulasi kita mengalami glitch sesaat dan membuat sebuah kejadian yang harusnya terjadi di titik waktu tertentu jadi muncul di suatu titik lainnya. Selain deja vu, hantu, penjelajah waktu, dan fenomena-fenomena aneh lainnya juga dipercaya sebagai adanya glitch dalam realita kita. Berikut ini beberapa contoh glitch yang tertangkap oleh kamera. Missing aliens. Kita telah menghabiskan miliaran untuk mengirimkan robot penjelajah ruang angkasa, dan mungkin seharusnya kita sudah menemukan bukti makhluk luar angkasa sekarang, bukan? Tunggu dulu. Alien kemungkinan besar akan jauh lebih maju secara teknologi daripada kita. Jadi, fakta bahwa kita belum menemukannya bisa jadi menunjukkan kita masih hidup dalam simulasi yang sudah berhasil mereka tinggalkan. Atau mungkin komputer tempat kita berada hanya memiliki RAM yang cukup untuk mensimulasikan satu peradaban planet dalam satu waktu. DNA yang mengandung virus komputer. Kedengarannya memang seperti cerita fiksi ilmiah. Namun kenyataannya, para ilmuwan memang telah berhasil menginfeksi komputer menggunakan virus yang dikodekan ke dalam DNA. Menyimpan data komputer dalam DNA memang masih merupakan teknik yang sangat eksperimental. Microsoft telah menginvestasikan jutaan dolar dalam teknologi tersebut karena mereka percaya DNA dapat menyimpan lebih banyak informasi daripada hard drive tradisional. Tes awal cukup berhasil karena para ilmuwan berhasil menyimpan dan mengambil puisi, gambar, dan file lainnya. Pada 2017, sekelompok peneliti multidisiplin di University of Washington membuktikan bahwa mereka dapat menanamkan kode komputer berbahaya ke dalam untaian fisik DNA. Tujuan mereka adalah untuk menguji keamanan teknologi baru tersebut sebelum tersedia untuk publik. Namun, secara tidak langsung, tes tersebut mengungkapkan bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas biologi selama ini bisa jadi hanyalah kode-kode komputer. Climate change. Peradaban kita secara kebetulan berada di titik puncak kekacauan lingkungan. Hal tersebut bisa jadi membuktikan bahwa kita adalah simulasi yang dibuat dengan harapan kita akan menunjukkan kepada pencipta kita cara menyelesaikan krisis tersebut. Video games yang tampak nyata. 40-an tahun yang lalu kita memiliki Pong, 2 persegi panjang dan 1 titik. Sekarang, kita memiliki simulasi 3D fotorealistik dengan jutaan orang yang bermain secara bersamaan dan semakin baik setiap tahunnya. Menurut Elon Musk, jika Anda mengasumsikan tingkat peningkatan apapun, maka game akan menjadi tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Seorang ilmuwan NASA yang bernama Rich Terrell mengatakan bahwa sebentar lagi tidak akan ada halangan teknis untuk membuat mesin yang memiliki kesadaran mereka sendiri. Dengan kecepatan kemajuan teknologi seperti saat ini, maka dalam beberapa dekade ke depan, dengan sangat cepat kita akan menjadi masyarakat di mana ada entitas buatan yang hidup dalam simulasi yang jauh lebih melimpah daripada manusia. Terrell juga menambahkan, jika di masa depan ada lebih banyak manusia digital yang tinggal di lingkungan simulasi daripada saat ini. Lalu, apa alasan mengatakan bahwa kita bukanlah bagian dari simulasi tersebut? Tidak adanya bukti bahwa kita tidak hidup di dalam simulasi. Mungkin lebih mudah untuk membuktikan bahwa kita hidup dalam simulasi daripada membuktikan bahwa kita tidak. David Chalmers, seorang filsafat New York University, tidak yakin bahwa kita dapat membuktikan kita tidak sedang hidup dalam simulasi. Ia mengatakan, Anda tidak akan mendapatkan bukti bahwa kita tidak sedang dalam simulasi, karena bukti apapun yang kita dapatkan dapat disimulasikan. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth?
there is no spoon, There is no spoon? then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Bagaimana menurut kalian? Percayakah kalian bahwa kita hidup di dalam simulasi? Mungkinkah dunia yang selama ini kita tahu ternyata adalah simulasi realitas virtual atau matrix? Sementara dalam realitas aktual, bumi adalah gurun pasca apokaliptik, seperti yang diceritakan dalam film The Matrix.